menyapa kiri kanan depan belakang. Selamat Natal dan tahun baru. Sebelum memulai ibadah ini dan menyapa untuk saudara-saudara kami yang ada di BMA Puncak dan Urung Bunut dan Tumpang Empas, selamat beribadah online bersama dengan kami. Untuk bagi saudara-saudara kami yang belum dapat beribadah di sini karena ada keperluan dan satu lain hal, semoga sukacita di tempat ini tetap mengalir ke mereka, kepada keluarga-keluarga mereka. Amin. Mari kita tutup fokus ibadah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Mu melimpah atas kami Tuhan. Kami bawa hati kami bersyukur, menikmati anugerah yang Tuhan beri, dan setiap kami siap untuk sujud menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Menaikkan hati kami bersyukur dan bangga punya Yesus Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami tambahkan ibadah kita ini fresh anointing yang dahsyat dan luar biasa. Sama-sama yang percaya katakan amin.
lift you high and glorify. There's the God for me. We lift you high and magnify. Jesus, we lift you high and glorify. There's the God for me. We lift you high and glorify.
biarkan kuasa hadirat Tuhan boleh hadir bagi setiap kami. Kami menyembah-Mu Yesus.
Bapakku yang kudus, oh Bapakku yang kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Biarlah di tahun yang lama ini Tuhan, kami meninggalkan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih karunia-Mu Yesus. Dan di tahun yang baru ini Tuhan,
Masa depan kami ada di tangan Tuhan. Masa depan kami bukan dari perkataan orang. Masa depan kami bukan pada atasan kami, tapi masa depan kami ada di tangan Tuhan. Dan sangat terbukti di akhir tahun ini. Masa depan yang kami miliki tahun 2024 ini, kalau kami ada hari ini, semua karena Tuhan. Kami sangat bersyukur masa depan kami tahun 2025 juga akan tetap Tuhan lanjutkan. Bahkan kasih setiamu akan terus berlimpah-limpah, tidak akan pernah kekurangan. Amazing grace yang kami imani, bahkan Tuhan tambah-tambahkan kami 2 kali lipat. Ayub ditambahkan 2 kali lipat. Bahkan Bapak dan Ibu dan Saudara pun amazing grace akan ditambahkan 2 kali lipat. Yang tahun 2024 yang belum engkau terima, 2025 engkau terima. Amazing grace yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu akan selalu ada padamu. Itu akan selalu ada dalam rumah tanggamu. Itu akan selalu ada pada suamimu, istrimu, dan anak-anakmu. Bahkan setiap anak muda di tempat ini, kau akan menerima itu. Kita hanya percaya saja, hidup dalam Tuhan, hidup dalam tuntunan Tuhan, maka segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Bapak. Kami menutup tahun 2024 ini dengan menerima firman. Karena kami tahu Bapak, bahwa kemuliaan Tuhan itulah segala-galanya. Maka bagian kami juga memberikan kemuliaan itu buat Tuhan. Dan kami terima firman Tuhan pada saat ini. Mari sama-sama katakan amin. Jadi saudara katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, salam dulu kanan kirinya. Selamat memasuki sebentar lagi hitungan jam tahun yang baru. Yuk, salam kanan kirinya ya. Berkat ya. Selamat masuki tahun baru. Ya, amin. Yes. Baik, silakan duduk. Halo, shalom. Tetap semangat, amin. Nah, kita bersyukur bahwa kita di tempat ini semua karena kasih kemurahan Tuhan ya. Nah, hari ini kita menerima tuntunan firman. Bagaimana kita itu caranya mendapatkan kemuliaan Allah. Yang pasti tidak karena disogok ya, atau diberikan sesuatu supaya kemuliaan Tuhan itu turun padamu. Tidak. Kemuliaan Tuhan itu turun padamu itu pertama sekali karena sudah Yesus lakukan. Jadi kemuliaan Allah itu sudah dinyatakan dalam tindakan Yesus. Katakan amin. Perhatikan sekali lagi ya. Cara mendapatkan kemuliaan Allah itu apa? Yang pertama, itu bukan tertuju pada diriku dan pada diri saya. Tapi cara untuk mendapatkan kemuliaan Allah itu, kemuliaan Allah itu pertama sekali sudah dinyatakan di dalam tindakan Yesus. Amin ya. Jadi dengan tindakan Yesus itu, maka Bapak dan Ibu dan saya juga mendapatkan kemuliaan itu. Amin ya. Nah, salah satu di dalam kisah para rasul, maaf tentang kisah Lazarus ya, di dalam pasal 11 ayat 1 sampai 57, di mana di situ dinyatakan sekilas bagaimana Yesus itu menunjukkan kemuliaannya buat Bapaknya. Maka perhatikan tentang Lazarus ya. Di situ mencakup narasi, di situ mencakup ada 3 hal. Dan 3 hal ini sangat penting. Yang pertama, waktu Lazarus keadaan sakit. Perhatikan, manusia paling takutin itu sakit. Ya, sakit. Terus ketakutan yang kedua yang dialami, yang ditakuti oleh manusia itu adalah mati. Sakit, mati. Nah, peristiwanya Lazarus, dia sakit. Perhatikan. Terus dia mati.
Tapi yang membuat sangat istimewa kemuliaan Tuhan dinyatakan, Lazarus bangkit. Katakan amin. Katakan amin. Perhatikan, waktu Yesus ngomong kepada Marta, saudaramu itu pasti bangkit. Tapi Marta mengambil pikiran, ya nanti di akhir zaman ada kebangkitan. Perhatikan, Yesus menyatakan kepada Marta, kita tidak berbicara kebangkitan tentang Lazarus, tentang saudaramu itu yang akan datang, tapi hari ini. Maka perhatikan lagi di situ. Tentang Lazarus ini mencakup keadaan pertama sakit, yang kedua mati, dan yang ketiga itu bangkit. Mengapa terjadi relasi seperti itu? Karena Yesus tidak bisa dipisah dengan Lazarus. Alkitab mencatat bahwa Yesus itu sahabatnya Lazarus. Amin. Biarlah malam hari kita semua menjadi sahabatnya Yesus. Amin. Sahabatnya Yesus. Perhatikan ya. Nah, lihat lagi di situ. Yesus itu adalah oknum yang telah membuktikan bahwa dirinya adalah terang dunia. Jadi kalau mati itu tadi berbicara kegelapan. Perhatikan, Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah terang dunia. Kalau ada terang, tidak mungkin gelap ada. Betul tidak? Halo? Amin ya? Bapak dan Ibu bisa melihat di samping ini, di belakang ada gelap. Tapi waktu ada terang, gelap itu akan hilang. Setuju katakan amin? Maka Yesus menyatakan kepada semua orang yang hadir pada saat itu, sayalah terang atas orang yang sakit, sayalah terang atas orang yang mati, saya juga adalah terang atas orang yang akan bangkit. Setuju katakan amin? Maka coba lihat kanan kiri, kau manusia paling berbahagia di dunia. Ya, amin ya? Lihat dulu kanan kirimu, itu kanan kirimu itu sempurna. Amin. Kenapa sempurna? Bukan karena kanan kirimu itu ada duit atau tidak, tapi di dalam kanan kirimu itu, sahabatmu itu, di dalamnya ada Yesus. Itu yang membuat kita sempurna. Maka waktu Yesus membuktikan bahwa saya terang dunia dengan memberikan sebuah kasus, menyelesaikan sebuah kasus di mana saat itu ada orang buta sehingga bisa melihat. Amin. Siapa yang bisa? Yang buta melakukan yang buta jadi bisa melihat. Kalau bukan terang dunia itu. Amin. Halo, setuju katakan amin? Kini menunjukkan bahwa kembali lagi bahwa Yesus itulah hidup manusia. Yesus itulah hidup manusia. Yesus itulah oknum satu-satunya yang bisa mengalahkan maut. Perhatikan lagi. Orang kalau ditanya dipilih sehat atau sakit, orang pasti memilih semuanya ingin sehat. Tapi kenyataannya banyak sakit. Waktu dirimu dan diri saya dalam kondisi seperti, ingat, Yesus telah terang atas sakit. Amin. Tuhan akan bisa pakai siapapun untuk membantu sakit. Yang kedua, yang ditakuti manusia itu apa? Mati. Orang kalau ditanya kalau mati, apakah berakhir hidupnya? Orang kalau bertanya pada kita, kalau manusia itu mati, apakah berakhir hidupnya? Sudah berakhir? Oh, belum. Belum. Kalau binatang ya, mati hari itu selesai hidupnya, tapi manusia tidak. Pertanyaan kedua, kalau mati mau kemana? Di mana dia? Makanya hanya firman yang bisa jawab itu. Amin. Kenapa? Karena Yesus itu firman. Mengapa? Karena Yesus itu terang. Mengapa? Maut tadi yang gelap itu harus bisa dijawab dengan terang. Dan Yesuslah terang satu-satunya. Maka lihat Yohanes 11 ayat 4. Yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata,
penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi satu kasus ini khusus Lazarus, sakit penyakit pada Lazarus itu, firman Tuhan jelas mengatakan sakit itu untuk memuliakan Allah. Amin. Amin. Tidak banyak kasus, perhatikan, tidak banyak kasus. Tidak banyak kasus. Marta tidak menginginkan itu, Lazarus tidak menginginkan itu, bahkan Yesus sendiri pun tidak menginginkan itu, karena itu selamatnya. Maka waktu ada kematian bagi Lazarus, Yesus itu masih gula. Yesus itu sangat-sangat sakit hati terhadap kejahatan manusia itu, kejahatan dunia itu. Salah satu kejahatan dunia itu kematian. Ya, perhatikan di situ. Maka hari ini perhatikan. Kita akan percaya apapun yang kau terima hari ini dari Tuhan itu sungguh yang terbaik. Katakan amin. Kalau ada kondisi fisikmu hari ini sedikit tidak sehat, biarlah melalui itu engkau selalu memuliakan Tuhan. Katakan amin. Nah, maka lihat, untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan itu, pertama caranya singkirkan litos. Lanjut, nah. Ya, singkirkan litos, ya. Halo, amin. Nah, kita baca Yohanes 11 ayat 39, 1 dan 3. Kata Yesus, angkat batu itu. Jadi batu itu bahasa Yunaninya litos. Ya, angkat batu itu. Siapa yang disuruh Yesus angkat batu itu? Siapa? Marta. Kalau Marta disuruh angkat batu itu berarti kondisi batu itu besar atau kecil? Kecil. Karena bisa diangkat seorang perempuan. Amin. Jadi bukan Adi yang disuruh angkat batu itu. Kalau Adi disuruh angkat batu itu mungkin lebih besar. Namanya bukan litos, tapi mitos, kan gitu ya. Bisa paham ya? Siapa yang disuruh Yesus tadi untuk mengangkat batu itu? Marta. Pertanyaannya, kenapa Marta? Ingat, kenapa Marta? Karena Marta itu sampai Yesus datang pun dia belum percaya. Waktu Yesus ngomong tentang kebangkitan pun Marta itu selalu ingat, iya nanti ada waktunya tentang pengangkatan. Kebangkitan ada. Padahal Yesus mengatakan bukan itu. Ya, makanya tuh Yesus menyuruh Marta yang angkat batu itu. Terus lanjut, saudara orang yang meninggal itu terus berkata kepadanya. Siapa yang berkata kepadanya? Halo? Siapa? Siapa yang berkata kepadanya? Marta. Waktu Yesus menyuruh Marta, perhatikan, waktu Yesus menyuruh Marta angkat batu itu, Marta itu mengeles. Seharusnya dia langsung diangkat kan, tapi dia menjawab. Yesus sudah ngomong, Marta angkat batu itu. Perhatikan. Tetapi apa dikatakan Marta kepada Yesus? Yuk, 1 dan 3. Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Tadi yang disuruh Yesus kepada Marta itu apa? Angkat batu. Yang dilakukan Marta apa? Hah? Yesus memerintah Marta angkat apa? Batu. Yang dilakukan Marta apa? Ngeles. Bisa Pak? Bisa paham ya? Seharusnya kan Marta angkat batu kan? Tapi Marta itu kasih jawaban, Tuhan, ia sudah berbau, saudaraku itu sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Nah, perhatikan di sini. Di sini penekan bahwa Marta itu tidak yakin dengan kebangkitan saudaranya. Tidak yakin. Padahal Yesus sudah meminta Marta, dia yang melakoni sendiri. Supaya apa? Supaya Marta itu menjadi saksi. Karena Marta saat itu dari semuanya, Marta tidak percaya.
Dan Yesus melibatkan Marta supaya Marta itu menjadi saksi. Angkat batu itu. Tapi Marta bilang, dia sudah berbau, 4 hari sudah mati. Maka perhatikan di sini. Dalam peristiwa ini, perhatikan. Siapa saudaranya Marta? Maria. Maria justru diam, tidak mengatakan apa-apa dalam peristiwa ini. Perhatikan ya. Tetapi perhatikan, Marta, dia selalu sibuk mengurus tamu. Bahkan itu di dalam Lukas 10:40. Mengapa? Karena pada prinsipnya Marta itu takut. Padahal Yesus mau melibatkan Marta di dalam kerjasama supaya Marta itu betul-betul percaya. Dia tidak hanya mendengar dari orang lain, tapi dia yang sendiri yang menyaksikan. Tapi Marta selain memberikan jawaban, Marta juga tetap pura-pura sibuk untuk melayani tamu. Perhatikan, endingnya Marta itu akhirnya angkat batu atau tidak? Halo? Di dalam kasus ini akhirnya Marta itu angkat batu atau tidak? Angkat litos itu atau tidak? Adi jawaban cuma gitu ya. Saya tahu nih, di belakang itu menantimu deh ya. Tenang aja deh. Perhatikan lagi di sini, ya. Dengan demikian, kesaksian tanda itu diperkuat. Angkat batu itu. Perhatikan. Angkat batu itu perintah. Hanya Kristus yang dapat membangkitkan orang mati. Katakan amin. Sekalipun ada batu di situ, namanya Yesus sudah bertindak, tetap kebangkitan bisa terjadi. Tapi Yesus ingin melibatkan Marta, tapi Marta tetap takut. Sehingga kesempatan itu Marta tidak lakukan dengan yang terbaik. Perhatikan. Hanya Kristus yang dapat membangkitkan orang mati. Setuju? Bukan masalah batu itu diangkat atau tidak. Jadi jangan berpikir kalau batu itu enggak diangkat, Lazarus tidak bangkit. Tidak. Batu itu diangkat atau tidak, kalau sudah firman, kalau sudah Yesus ngomong berkuasa, maka Lazarus tetap bangkit. Maka Yesus sangat senang melibatkan kita dalam kerjasama. Katakan amin. Halo, katakan amin. Jadi kalau kita di dunia ini dipakai Tuhan kerjasama, sempurna hidup. Katakan amin. Jadi semua teman-teman yang ikut melayani di sini, itu Tuhan pakai engkau di dalam kerjasama. Amin ya. Jadi jangan sampai menolak pelayanan. Setuju katakan amin. Perhatikan lagi di situ, angkat batu itu. Tetapi ketika dapat ikut berperan serta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Perhatikan, Tuhan melihatmu, menatamu, mengajakmu kerjasama, karena Tuhan juga sudah melihat dengan jelas kemampuanmu masing-masing. Amin. Tuhan melihatmu sekarang hari ini, kemampuanmu Tuhan tahu hari ini. Ya, angkatlah batu itu. Marta itu terperanjat mendengar perintah itu, mencoba mengajukan keberatan pada saat itu. Apa keberatan Marta? Dia berpikir pada saat itu, pastilah mayat kakaknya sudah membusuk. 4 hari sudah berlalu sejak wafatnya Lazarus. Yesus menyuruh Marta untuk beriman. Perhatikan, Yesus menyuruh Marta untuk beriman tanpa mengatakan apa yang akan dilakukannya. Perhatikan di situ. Yesus mengajak Marta kerjasama.
angkat batu itu. Yesus tidak butuh pendapat dari Marta. Yesus tidak butuh usulan dari Marta. Yesus tidak butuh informasi dari Marta. Karena Yesus tahu Lazarus sudah mati 4 hari. Amin. Maka hidupmu dan hidup saya tahun 2025, semakin kau terus menyembah Tuhan tanpa banyak bertanya, itu justru engkau semakin mengerti, memahami apa yang disebut maunya Tuhan. Amin. Ingat sekali lagi, Yesus mengingatkan Marta akan apa yang telah dikatakan olehnya sebelumnya. Yesus sudah ngomongin Marta sebelum peristiwa suruh angkat batu. Di dalam Yohanes 11 ayat 23, Yesus itu sudah ngomong kepada Marta. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Saudaramu akan bangkit. Sebelum Yesus ngomong angkat batu itu. Makanya kita bersyukur, kita punya Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam. Dia sangat suka mengingatkan kembali, mengingatkan kembali, mengingatkan kembali. Maka di dalam peranan ini yang paling banyak dipakai adalah Marta, bukan Maria. Karena sebelumnya Marta sudah diingatkan Yesus, kata Yesus bahwa Marta, saudaramu akan bangkit. Tapi pikirannya Marta, ya nanti akan ada kebangkitan. Yang Yesus maksud bukan yang akan datang, saudara itu akan bangkit hari ini. Jawabannya Marta apa? Dia sudah bau, sudah busuk. Halo? Kalau Tuhan suruh gak usah terlalu banyak bertanya. Amin. Karena setiap perintah dari Yesus padamu itu tidak ada yang tidak baik, semuanya mesti baik. Cara berpikir kita itu etiknya aja kita nggak mampu selamanya untuk apa hasil akhir ini. Tapi percaya saja, waktu perintah dari Yesus itu berarti engkau dan saya diajak kerjasama. Amin ya? Mau kerjasama dengan Tuhan, amin? Angkat tangan, amin? 2025 itu kemuliaan Tuhan salah satu, engkau diajak kerjasama. Siapa engkau dan saya kalau sampai Tuhan mengajak kerjasama? Ayo. Apakah Tuhan tidak mampu melakukan segalanya? Mampu. Apakah Tuhan tidak bisa menyelesaikan dunia ini? Bisa? Bisa. Jadi kalau kita dipakai untuk kerjasama, oh itu sangat istimewa. Katakan amin. Maka ayo mengakhiri tahun 2024 ini untuk menerima kemuliaan nama Tuhan, kau harus mau kerjasama. Katakan amin. Katakan amin. Ngomong kanan kiri, kerjasama dengan Tuhan. Setuju ya? Saya melihat senyum-senyum tahun 2025 semakin hebat, luar biasa. Amin. Ya. Nah, perhatikan lagi di situ. Yang kedua, untuk menerima kemuliaan Tuhan. Yang kedua, ini yang dari lu, percaya. Ya, lanjut. Nah, percaya. Ngomong kanan kiri, percaya. Ngomong percaya itu memang sangat mudah. Tapi nyatanya yang paling sering iman kita itu gagal percaya. Maka Alkitab itu selalu banyak ribuan kali ngomong tentang percaya, percaya, percaya. Karena problem manusia terbesar itu tidak percaya. Yang Tuhan mau, tidaknya itu dihapus. Yang harus ada padamu itu hanya percaya. Katakan amin. Yuk kita baca Matius 6 ayat 25 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Halo, amin. Perhatikan,
kita semua, ibu-ibu, perempuan-perempuan, laki-laki, saya yakin semua di rumah punya lemari, betul tidak? Halo? Bukan lemari duit, tapi lemari pakaian pasti punya. Saya yakin kalau dibuka lemari masing-masing, pakaian dalam lemari itu dan mungkin hanya 10 setel, lebih dari itu. Bisa Pak? Mungkin ada merek ini, merek ini, merek ini, merek ini. Bisa paham ya? Yang ukuran L, ukuran M, XL, dan bahkan MM. Penuh. Waktu dibuka, perhatikan. Waktu dibuka, jangan pernah engkau mengeluh tentang pakaian. Selama pakaian itu tetap ada di hadapanmu. Ya, yang belum bekerja, kerinduan mereka itu orang tuanya membelikan pakaian. Kalau nggak dibelikan tahun baru ini, nggak usah sakit hati. Perhatikan, waktu kau punya pakaian itu, sebagus apapun, ya, bahkan terbuat dari bahan apapun, bahkan dia mulus, tidak ada berkerut-kerut. Kalau pada saat engkau melihat pakaian itu, perhatikan, engkau panas tinggi, demam 39 derajat Celcius. Saya mau tanya, masih ada nggak fungsinya pakaian yang bagus itu buat? Saya yakin dengan kondisi tubuh 39 sampai 40 derajat Celcius panasmu, engkau hanya pakai piyama. Kalau kekel mungkin hanya pakai sarung. Ditawarin jas pun dia tidak akan selera. Betul tidak? Mengapa? Karena tubuhmu lebih penting daripada pakaian. Amin. Amin. Perhatikan, penyebab orang tidak percaya itu hanya 2-3 hal ini saja: makanan, pakaian, rumah. Hanya ini saja. Dan kata firman Tuhan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian, tubuh itu lebih penting daripada makanan. Hari ini kita makan enak, nambah boleh, tapi seenak apapun makanan hari ini, kalau kau hari ini diare atau mencret, ada nggak gunanya itu? Halo? Ada nggak gunanya? Adi, ada nggak gunanya tuh, Di? Hah? Nggak ada. Maka lihat, perhatikan, tubuh ini berkat tertinggi yang kau terima dari Tuhan itu kau sehat. Bukan pakaian itu, bukan makanan itu, tapi sehat. Tahun 2025 semuanya sehat. Amin. Amin. Itu amazing grace. Sehat. Setuju katakan amin? Nah, saya dengan ibu keluarga baru ke Kaltim sana. Saya bawa mobil itu non-stop tanpa berhenti, hanya cuma sebentar, 12 jam mata melek. Usia sudah setengah abad. Jadi kalau saya bisa hari ini ada, itu berkat tertinggi pada tubuhmu, pada tubuh saya. Amin ya? Jadi jangan pernah berantem gara-gara pakaian ya. Jangan pernah konflik gara-gara makanan. Halo, amin? Nanti di sana jangan sampai konflik nih. Jadi ya, kekel ya. Tadi saya mau makan bakso ini, kenapa mau makan nih? Jangan. Tepuk tangan untuk Tuhan yuk. Ngomong kanan kiri. Tubuh itu lebih penting dari pakaian, dari makanan. Amin. Maka tubuh ini berkat tertinggi yang kau terima, kau sehat.
Nah, manusia itu punya roh. Nah, roh yang kau punya hari ini, berkat tertingginya apa? Tuhan sudah berikan keselamatan. Amin ya. Jadi secara roh engkau sudah menerima amazing grace, secara fisik kau juga sudah menerima hari ini. Pertanyaan, masih adakah kekurangan hidupmu? Tidak ada. Amin ya. Maka lihat, Yesus tidak bermaksud bahwa mengadakan persiapan untuk kebutuhan fisik di masa depan adalah salah. Ya. Yang dilarang Yesus adalah kekhawatirannya. Yang dilarang Yesus adalah kecemasannya. Karena menunjukkan bahwa kita kurang percaya akan pemeliharaan dan kasih Allah sebagai Bapa kita. Kau mempersiapkan itu nggak salah. Yang selalu Yesus tekankan, larang, jangan khawatir, jangan cemas. Kalau kau khawatir, cemas, berarti kau dan saya meragukan pemeliharaan Bapa di surga. Amin. Maka di dalam 1 Petrus 5:7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Setuju, katakan amin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Apa bedanya sih berjalan dengan mata dan berjalan dengan iman? Perhatikan, semua punya mata kan? Amin ya. Berjalan dengan mata itu apa maksudnya? Berjalan dengan mata itu berarti dia hanya mengandalkan diri sendiri. Berarti dia hanya mengandalkan kekuatannya. Berarti dia hanya mengandalkan hikmatnya. Berarti dia hanya mengandalkan kejelian melihatnya. Sedangkan berjalan dengan iman berarti mempercayakan hidup pada pimpinan Tuhan sebelumnya. Waktu kau percaya hal itu, maka Tuhan yang menuntun hidupmu. Kekhawatiran itu akan terjadi, kekhawatiran akan hidup itu terjadi, itu karena kita lebih banyak menggunakan mata jasmani daripada mata iman. Maka catatan pada malam hari ini, sebelum kita akhiri tahun 2024 ini, yang pertama, Tuhan Yesus itu mengingatkan bahwa kekhawatiran kita tidak bisa menolong kita menyelesaikan masalah. Betul? Setuju tidak? Perhatikan sekali lagi, kekhawatiran dan kecemasan itu tidak akan pernah bisa menolongmu menyelesaikan masalah. Ingat ini tahun 2024. Kekhawatiran, kecemasanmu tidak akan pernah bisa menolongmu menyelesaikan masalah. Amin. Sedangkan Tuhan paling tidak suka pada orang khawatir dan juga cemas. Yang kedua, catatan pada malam hari, kekhawatiran itu justru bisa melumpuhkan kita, bisa melumpuhkan imanmu, bisa melumpuhkan pikiranmu, bisa melumpuhkan perasaanmu, bahkan bisa melumpuhkan kesehatanmu. Itu yang membuat kita maka semakin tenggelam, bahkan akhirnya kita meragukan Tuhan. Catatan yang ketiga pada malam hari ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia Maha Kuasa dan sangat peduli dengan hidup kita, bahkan jauh melampaui kepeduliannya atas ciptaan yang lain. Maka kau dan saya sangat istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Yang keempat, lihat di sini catatan pada malam hari, karena Yesus itu peduli atas hidup kita, maka kita tidak perlu khawatir lagi. Ngomong kanan kiri, jangan khawatir. Lebih sungguh-sungguh katakan, jangan khawatir. Amin ya? Amin Kel? Yang ketiga, terakhir. Apa yang ketiga Pak? Untuk menerima kemuliaan Tuhan, yang pertama tadi apa? Jauhkan litos. Litos itu batu kecil. Itu menghalangi kemuliaan Tuhan. Kalau ada orang menyakiti hatimu, luka hatimu,
itu akan terjadi litos-litos yang kecil-kecil di hatimu. Itu akan membuat kau juga ibadah itu terganggu. Itu singkirkan. Amin. Amin. Perhatikan. Bapak dan Ibu datang ke tempat ini untuk bertemu Tuhan. Nah, cara untuk bertemu Tuhan itu pertama, kerikil-kerikil tadi itu buang dulu, supaya kau fokus sama Tuhan. Percaya yang kedua. Dan yang ketiga, bersyukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Perhatikan, Yesus saja sudah sebagai Tuhan, dia mengucap syukur sama Bapaknya. Kita baca, yuk 1, 2, 3. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadahkan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Ayo, mengucap syukur, amin. Amin. Sudah, gak usah lagi ngomel-ngomel, gak usah lagi menggerutu-menggerutu, gak usah. Mengucap syukur saja. Katakan amin. Mengucap syukur itu membuat hidupmu sehat. Ya. Mengucap syukur itu membuatmu itu jauh masuk rumah sakit. Apalagi rumah sakit kalau oke, bisa kalau ya. Apalagi tidak akan ada dalam hidup. Amin. Halo, amin. Mengucap syukur. Mengucap syukur, mengucap syukur. Setuju katakan amin? Ya, perhatikan di sini. Jadi, perhatikan ini penting. Jenis doa yang paling ampuh. Perhatikan. Jenis doa yang paling ampuh adalah doa ucapan syukur. Amin. Tanpa engkau membuat detail sama Tuhan, Tuhan, saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Apa gitu? Bisa saja. Tapi lebih dahsyat kalau doamu itu selalu ada ucapan syukur. Amin ya. Kalau dalam hal A misalnya, engkau mengucap syukur sama Tuhan, berarti Tuhan sangat disenangkan. Karena dengan yang A tadi, walaupun itu mungkin perkara kecil, tapi kau bersyukur, Tuhan itu sangat senang. Jangan kalau sudah perkara-perkara besar, baru kau bersyukur. Dalam hal kecil, kau harus bersyukur. Kemarin saya sudah saksikan, waktu kami jalan di Tamyang Layan itu jalannya kecil, sempit maksud saya. Setiap jembatan itu nggak mungkin ada 2 mobil, karena jembatan di situ pun nggak terlalu panjang. Gerimis, sudah gelap, di depanku ada sebuah mobil Avanza, di depannya lagi Agia. Saya bisa melihat dengan mata kepala jasmani sendiri. Kalau secara fisik sebenarnya saya sudah lanjut ya dari Balikpapan sampai ke Tamyang Layan itu hampir sekitar 6 atau 7 jam tanpa tidur. Tapi saya bisa melihat di mana Agia itu tabrak jembatan itu, besi. Ditabraknya sampai dia terpelanting lagi mobil itu ke tengah jalan. Perhatikan. Perhatikan. Hidupmu dan hidup saya hampir setiap hari itu ada maut di depanmu. Bisa banget. Jadi jangan berpikir bahwa kematian itu ada di bangsa-bangsa yang lagi berperang. Berita yang lagi viral lagi, banyak pesawat hari ini jatuh. Bahkan dari semua penumpang yang terjadi di Korea itu, hampir semuanya mati. Hanya tersisa 2 orang yang hidup. Baru aja ada lagi jatuh pesawat. Baru aja ada lagi kapal yang tenggelam. Ada lagi baru terjadi anaknya juga di kolam renang mati karena nggak diperhatikan orang tuanya.
Maka kalau hari ini, perhatikan, kalau hari ini, saya yakin semua punya media sosial. Bahkan di media sosial itu, hampir setiap hari kita melihat turut berduka cita. Betul tidak? Jadi kalau hari ini engkau dan saya ada, ayo mengucap syukur. Amin. Amin. Halo, amin. Ngomong lagi kanan kiri, ucapkan syukur. Ya, Yesus saja mengucap syukur sama Bapaknya, apalagi kita ya. Buktinya lihat. Yesus sendiri, perhatikan, Yesus sendiri belum melihat Lazarus bangkit waktu ngomong ini. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Waktu Yesus ngomong ini, perhatikan di situ. Yesus sendiri pun belum melihat Lazarus bangkit. Ya, tetapi Yesus itu yakin dengan doanya, Bapaknya dengar. Maka kepercayaanmu itulah yang membuat semua lini hidupmu itu akan bangkit. Amin. Walaupun kau belum melihatnya, tapi semuanya akan bangkit. Ada teman kita, saya sebutkan aja namanya, mungkin dia dengar, namanya Putri. Dia lama sudah jemaat, tapi juga lama hilang. Dan akhirnya dia datang kembali, minta ampun terhadap Tuhan, minta ampun terhadap gereja, dan minta ampun terhadap kami sebagai gembala. Nah, waktu dia mengadakan pemulihan itu, dia masih sempat Natal kemarin di sini. Dia minta izin dari saya sama ibu, dia mau pergi ke Kalbar. Saya bilang, kamu masih mau kembali? Belum tahu, Pak. Ya sudah, kalau berkatmu di Kalbar, dalam nama Tuhan Yesus, Amazing Grace kau terima. Dia pergi ke Kalbar. Dia melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Dia baru selesai lulus kuliah. Di tes hari itu juga dapat kerja. Amazing Grace. Amin. Halo, amin. Itu karena dia sudah pulih dulu dengan Tuhan. Baru dia pulih dengan gereja. Baru dia pulih dengan pemimpin rohaninya. Jadi masa depanmu itu juga, di mana engkau bergereja, itu juga sangat penting. Amin. Itu sangat penting. Karena gereja dipakai Tuhan juga untuk menata masa depan kita. Dan akhirnya dia sudah bekerja di sana dan dia sudah menerima Amazing Grace. Saya yakin percaya kita semua akan mendapatkannya. Amin. Yang belum menikah Amazing Grace itu, pernikahan itu Amazing Grace. Yang kalau sudah menikah itu bukan Amazing Grace lagi. Amin. Halo. Tuhan akan memberikan yang tidak mungkin jadi mungkin. Bahkan Tuhan berikan generasi padamu yang belum Tuhan berkati hari ini. Tuhan berkati, Tuhan berikan. Halo, amin. Mau menerima Amazing Grace? Muliakanlah Tuhan dengan cara apa? Uang litos. Kira-kira tadi. Terus percaya, terus mengucap syukur. Amin. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Amin. Oh, Yesusku, hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan
Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Sama-sama. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan lagi dengan imanmu, amin Tuhan. Yes, ya. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sama-sama, amin. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sembah Dia. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Hanya Engkaulah juru selamat kami. Oh Tuhanku, kami pegang janji-Mu, kami percaya, kami bersyukur. Haleluya. Oh, Tuhan baik. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Lagi katakan amin Tuhan. Ku sembah Kau Allahku,
terkasih, mengakhiri tahun 2024 ini, Tuhan tetap mengajakmu kerjasama di dalam memberitakan Injil kasih karunia. Maka hidupmu dan hidup saya harus jadi teladan, sehingga orang lain melihatmu, mereka pun sangat tertarik karena Yesus yang ada di dalammu. Jangan pernah malu untuk menyampaikan kasih karunia Tuhan. Kalau engkau sudah menerima karena Tuhan mau kau juga membagikan itu bagi orang lain. Tuhan sangat baik dan luar biasa, sehingga hidupmu dan hidupmu saya sangat berarti. Dan berarti di situ karena Tuhan mengajakmu kerjasama. Tidak semua orang diajak Tuhan kerjasama. Kau sekarang diajak kerjasama, berarti menjadi seorang sahabat. Waktu Lazarus mati, Yesus tidak terima dengan kekejaman dunia ini. Maka dia harus bertindak. Hanya dialah kebangkitan dan hidup. Dan dia membangkitkan sahabatnya. Maka hari ini Bapak dan Ibu dan saya adalah sahabatnya Tuhan. Apapun 2025 ini, semua lini hidupmu pasti Tuhan bangkitkan, pasti Tuhan hidupkan. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Kau percaya saja pada malam hari ini. Terima itu. Hidupmu dan hidup saya itu karena ada ikatan janji dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya padamu. Dia akan terus memberikan janji itu. Bagianmu dan bagian saya terus terikat terhadap janji ini. Terima kasih Bapak. Kami sangat bersyukur kami bisa mengakhiri tahun 2024 ini. Kami sehat, kuat, makmur, panjang umur. Dan berkat-berkat seperti ini akan Tuhan lanjutkan kepada kami tahun 2025. Keluarga kami semua diberkati. Pekerjaan semua diberkati. Promosi Tuhan berikan padamu. Bahkan yang tidak mungkin jadi mungkin. Bahkan Tuhan juga mendatangkan hal-hal yang terbaik di dalam hidupmu. Yang tidak pernah kau pikirkan, Tuhan sudah menatanya dalam hidupmu. Percayai itu. Percayai. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua yang menjadi penghalang mendatangkan kemuliaan nama Tuhan, kau harus membuangnya. Kau harus menyingkirkannya. Dan kau harus selalu terfokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Semua pekerjaan, semua usahamu diberkati Tuhan. Tuhan akan bawa berlipat kali ganda. Amazing Grace kau terima tahun 2025 ini. Yang belum punya rumah, dapat rumah. Yang belum punya kendaraan, dapat kendaraan. Yang belum punya pasangan hidup, dapat pasangan hidup. Yang belum punya keturunan, Tuhan berikan keturunan. Semua itu Amazing Grace yang kau terima tahun 2025. Dan gereja ini akan menjadi gereja yang akan terus menyinarkan sinar kemuliaan nama Tuhan, kasih karunia Tuhan. Maka Tuhan akan datangkan ke gereja ini orang-orang yang sangat merindukan kasih karunia Tuhan. Utara, timur, selatan, barat, Tuhan datangkan ke tempat ini supaya kami bersama-sama hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Semua anak-anak diberkati. Masa depan mereka dijamin oleh Tuhan, di tangan Tuhan. Studi mereka juga dituntun Tuhan, sehingga mereka juga berpendidikan, bahkan prestasi yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan yang terbaik buat kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami menutup tahun 2024 ini dengan Immanuel,
Tuhan menyertai kami. Dan kami juga membuka tahun 2025 ini dengan iman, Immanuel, Amazing Grace. Tuhan terus menyertai kami sampai kemanapun. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan hari ini kami juga menabur di gereja ini di tahun 2024 ini. Semua taburanmu Tuhan membalas berlipat kali ganda. Semuanya jemaat Tuhan sehat, kuat, makmur, panjang umur. Dan seluruh jemaat Tuhan yang masih liburan di keluarga masing-masing, Tuhan datangkan mereka semuanya ke Kuala Kurni dengan selamat. Terima kasih Bapak. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin.